Ada yang bilang kepercayaan manusia dulunya adalah penyembah berhala atau paganisme. Ternyata ini jawabannya. Ayo kita lihat. Adanya kepercayaan selain akidah ini apa sih, Ustaz? Ada kepercayaan lainnya sejak kapan sih nongolnya gitu? Yang membunuh bapak kalian, paman kalian Habil, itu bapak kalian, bukan kalian. Kalian tidak mewarisi dosa dia. Gak ada dosa warisan. Itu iblis pakai dalil gitu. Gini sajalah, aku bisa bikin patung ayah kalian, Adam, Nabi Adam. Mirip dari ujung rambut sampai ujung kaki akan aku bikin mirip. Awalnya hanya untuk mengenang bagaimana jasa bapak mereka dan agar membuat mereka tetap memberikan penghormatan pada bapak mereka dalam bentuk kenangan lah, ya, doa dan sebagainya. Tapi berganti generasi berbeda perlakuan. Nah, makin lama akhirnya disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah bisa ketemu lagi di Cerita Untung. Dan terima kasih untuk segala support yang masuk ke kami ya. Dan semoga setiap episodenya selalu mendatangkan keberuntungan secara edukasi minimal untuk teman-teman semuanya ya. Kalau mau kirim-kirim koin, mau ngomong saja, atau juga mungkin merchandise yang ada Cerita Untung, monggo silahkan diborong ya, untuk kemudian juga menjadi support dari channel ini ya. Seperti biasa, iklan sedikit kita nih. Dan teman-teman semuanya, ini banyak sekali sekarang narasi-narasi yang beredar di luaran, sesuai dengan beberapa episode belakangan yang kita bahas mengenai ini, bahwa ada satu narasi, sebenarnya narasi usang ya, karena memang sudah mentah juga di zaman-zaman sebelumnya bahwa Tuhan ciptaan manusia, Tuhan itu ciptaan Homo sapien gitu ya, karena yang terpapar buku-buku sapien ya. Kemudian bahwa dulunya penyembah berhala, itu sudah sering kita bahas juga. Nah, tapi sepertinya karena ini baru ngangkat lagi, wah kayaknya cocok kalau kita ngobrol dengan guru kita ya, juga nanti kita bahas juga mengenai kemerdekaan Palestina sekalian ini yang udah ditunggu-tunggu sama beberapa teman-teman semuanya. Langsung saja ketemu dengan Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, masih sehat. Alhamdulillah. Waduh, bisa merapat lagi nih, senang juga nih kita nih. Dengan izin Allah. Terima kasih sudah menghadirkan saya lagi. Bismillah, mudah-mudahan nanti insya Allah teman-teman semua akan ada Hijrah Fest di 2002 Hijrah Ramadan ya, semoga beliau diberikan kelulusan waktu dan kesehatan untuk bisa bergabung bersama kami lagi. Nah Ustaz, mungkin saja luput atau juga mungkin antum sudah pernah dengar ya, ada narasi bahwa agama pertama manusia itu bukan monoteis, tapi penyembah berhala. Tapi sebenarnya ini narasi yang udah pernah diperdebatkan zaman dulu kan sebenarnya, dan udah selesai. Sudah selesai. Kemudian sekarang ada yang angkat lagi narasi ini gitu. Jadi mungkin ada baiknya diulas lagi sama Ustaz ya, kira-kira. Kan kalau secara akidah kita tahu ya, memang Nabi diturunkan udah dengan akidahnya segala macam gitu. Betul. Adanya kepercayaan selain akidah ini apa sih Ustaz? Ada kepercayaan lainnya sejak kapan sih nongolnya gitu? Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Ari, sehat selalu ya, alhamdulillah. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia dalam performa yang terbaik. Ya. Allah lah yang sebetulnya satu-satunya Tuhan yang berhak menatap peradaban manusia. Ya. Tidak mungkin peradaban ini akan baik kalau tidak diatur oleh yang menciptakan peradaban itu sendiri. Benar. Dan mustahil manusia bisa mengatur peradabannya sendiri. Tidak bisa. Itu sangat-sangat tidak masuk di akal. Nah kemudian Allah SWT telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Nah kemudian Allah posisikan kita dalam makom yang mulia, fi ahsani taqwim. Maka untuk menjaga manusia agar tetap mulia sebagaimana fitrahnya, Allah ciptakan satu sistem hidup saja. Dan inilah yang disebut dengan fitrah, yaitu Islam. Maka fitrahnya hidup manusia di dunia adalah di dalam Islam. Seperti fitrahnya ikan hidup di dalam air ya, aman, damai, tentram, dan lestari. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam ini, laksana ikan yang hidup di luar air, menggelepar berkehausan yang mati menengaskan. Nah,
saya tertarik dengan beberapa fakta-fakta empiris sebetulnya, bahwa ternyata Allah itu tidak akan pernah diam kepada manusia tanpa memberitahukan kalau dialah Tuhan yang satu-satunya, dan Allah menciptakan manusia dalam fitrah itu Islam. Sehingga Allah menegaskan dalam Quran surat Fussilat ayat ke-53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaq. Akan kami perlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan aku sebagai Tuhan di segenap ufuk. Artinya kemanapun manusia menghadap, fasama wajhallah, maka di sana mereka akan menemukan wajah Allah. Fawujida wasallah. Wa fi anfusihim, dan pada diri kita sendiri, pada tubuh kita, Allah akan memperlihatkan ayat-ayat kebenarannya. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, annahul haq, bahwasanya sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menerima bahwa Al-Quran itu benar, Islam itu benar, dan Allah itu benar. Nah, intinya itu. Dan fakta yang luar biasa. Contoh sederhana saja. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah dalam surat Az-Zariyat. Dan pada tubuhmu sendiri wahai manusia, apa kau tidak memperhatikan? Ada satu penemuan yang luar biasa dari Dr. Ahmad Khan. Ini mohon maaf flashback dulu. Ini fondasinya dulu, baru kita bangun narasi yang tadi. Dari mana asal muasal. Dr. Ahmad Khan ini dari Pakistan. Beliau adalah pakar mikrobiologi ya, dan beliau pernah kuliah di Duke University tahun 99, lulus dengan predikat yang luar biasa, summa cum laude. Ya, beliau beda tipis dengan saya. Kalau beliau summa cum laude, kalau saya summa ke laut. Beda tipis ya. Tawadu nih summa cum laude, summa ke laut. Nah, beliau menemukan melakukan satu riset penelitian tentang fakta yang dikemukakan oleh ilmuwan barat bahwa di dalam tubuh kita ada satu DNA yang dia tidak punya fungsi dalam sistem metabolisme tubuh, apakah dalam katabolisme atau anabolisme, apakah dalam sistem fisika atau sistem kimia, tapi jumlahnya banyak. Apa tuh? Ya, DNA ini oleh mereka disebut DNA sampah karena tidak fungsi dan tidak ada fungsinya, maka disebut sampah, junk DNA. Nah, DNA kan kita tahu adalah deoksiribonukleotida asid, asam amino yang menjadi karakter asasi manusia. Ya. Nah, beliau melakukan penelitian tahun 2002. Betulkah DNA ini tidak fungsi dalam tidak ada fungsinya sehingga mereka menyebutnya sampah? Subhanallah. Tahun 2002 pada Isya itu beliau uji. Beliau sholat dulu 2 rakaat. Beliau meminta pertolongan Allah untuk memperlihatkan betulkah ini DNA sampah. Nggak mungkin di dalam tubuh manusia ada DNA yang katanya sampah dalam jumlah banyak gitu. Qadarullah. Jawabannya ada pas lama berjam-jam, tengah malam baru dapat jawaban. Ternyata DNA ini punya fungsi khusus. Apa tuh? Ya, DNA ini dia dalam konstruksi polipeptidanya itu membentuk ayat-ayat Quran 30 juz dalam tubuh kita. Yang benar, kan? 30 juz dalam tubuh. Itu beliau buktikan. Beliau perbesar. Dan sayangnya bukti-bukti empiris yang beliau kemukakan ini di-ban semua, sehingga kita seolah-olah tidak pernah mendapatkan berita itu. Itu kalau kita googling ada nggak sih? Ada sepertinya. Dr. Ahmad Khan 2002 bulan Januari tanggal 2, saya masih ingat itu. Nah, itu pernah muncul di rubrik sains dan apa ya, di Pikiran Rakyat, surat kabar Pikiran Rakyat. Nah, luar biasa. Yang pertama kali beliau temukan adalah konstruksi polipeptida bentangan rantai kodon itu membentuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kalau kita bisa cari teman-teman ya, cari datanya siapa tahu bisa ditampilkan gitu ya. Mudah-mudahan sih masih bisa. Itu terban itu. Dan itu fakta. Dan ini yang beliau pertaruhkan untuk membuktikan bahwa agama fitrah manusia itu Islam, dan Islamlah dan ini rumusannya penting. Nanti kayaknya butuh satu pertemuan khusus kita bahas ini. Kenapa Allah bentuk kita seperti ini, dan kenapa ada kemiripan antara parental dengan embrio? Ada hereditas, ada keterikatan, ada yang namanya dominan resesif dalam sistem reproduksi. Ya, ternyata itu sudah Allah atur dengan satu rumus tauhid. P konstan 1,618. Inilah rumus matematika golden means ya, yang menjadi rumus di mana Allah ciptakan alam semesta, bentuknya seperti apa, konstelasinya antariksa seperti apa, antar galaksi, dan bagaimana tubuh kita diatur dengan satu rumus. Bayangkan, semua rumus ini, sistem ini Allah atur dengan matematika tauhid 1,618. Dan itu ketika saya sambungkan, itu membentuk
menjadi angka dari jumlah huruf yang membentuk kalimat Innallaha Rabbul Alamin. Sesungguhnya Allah Tuhan pencipta alam semesta. Nah, ini merupakan satu fakta empiris. Ini menarik saja. Jadi kayak kemarin saya baru juga mendapatkan bahwa kata-kata laki-laki dalam Quran itu disebutkan 23 kali. Wanita 23 kali juga. Dari 6.000 kata gitu. Persis laki-lakinya disebutkan 23 kali, wanita disebutkan 23 kali. Dan kalau digabung itu 46 kali seperti 46 jumlah kromosom dalam tubuh kita. Nah, ternyata dari itu saya menemukan, luar biasa, bahwa ternyata pakar genetika pertama bukan John Gregor Mendel, bukan, Rasulullah SAW. Ketika beliau hijrah ke Madinah, itu beliau cegat oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah pendeta Yahudi Madinah, ilmuwan Yahudi, cerdaslah dia, bangsawan Yahudi. Beliau bertanya kepada Rasul 3 pertanyaan yang ketika terjawab semua, beliau yakin kalau ini, karena pertanyaan ini menurut beliau ini tidak ada yang tahu kecuali wahyu, karena jawabannya adalah wahyu gitu. Muhammad ini benar apa Nabi dan Rasul? Ya, ketika saat itu beliau sedang panen kan, sengaja panen beliau itu di saat dia mendengar, hari ini Muhammad akan datang nih, akan saya cegat, akan saya uji dia kenabiannya dengan 3 pertanyaanku. Kalau benar jawabannya, aku masuk Islam. Karena yang pertama kan dicegat kan, ya Abul Qasim, minta ya Abul Qasim, berhenti wahai bapaknya Qasim. Itu sebutan bagi Rasulullah SAW. Aku punya 3 pertanyaan. La ya'lamuhu illa nabiyyun. Tidak ada yang tahu jawaban dari 3 pertanyaan itu, saya seorang nabi. Nah, yang pertama, fama awalu asratisa. Apa tanda pertama? Apa makanan pertama yang dimakan ahli surga? Yang kedua, fama yanzi'ul waladu ila abi wa ummi. Ya. Yang ketiga, ya Allah, saya kok jadi ngadak-ngadak lupa ini. Biasanya ini saya bahas. Yang pertama, apa tanda kiamat akan terjadi? Yang kedua, apa makanan yang pertama kali dimakan ahli surga? Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan seorang anak lahir mirip ayahnya atau mirip ibunya? Masya Allah. Pertanyaannya saintis banget kalau yang terakhir, dokter aja bukan gitu. Harus dengan wahyu itu jawabannya. Karena memang sengaja dia ajukan untuk menguji fit and proper test, ini nabi apa bukan gitu. Gak lama setelah itu datang Jibril mewahyukan jawaban itu. Apa jawabannya? Ya, ketika saya akhbarani bihina Jibril anifan, baru saja Jibril memberitahukan jawabanmu kepadaku. Jibril aja, Jibril. Muhammad, dzaka aduwwul yahuda minal malaikat. Ketahuilah wahai Muhammad, Jibril itu musuh orang-orang Yahudi dan para malaikat. Wah, sombong banget. Jibril aja dianggap musuh, apalagi umat Islam. Waduh, manusia. Padahal dasar malaikat Jibril ya. Nah, maka turunlah Al-Baqarah 97-98. Yang menganggap musuh pada Jibril kafir sama Allah gitu kan. Sehingga cerita begitu. Nah, maka dijawablah yang pertama. Fa ammal awalu asyrati sa'ah fannaru tashuruna minal masyriq ila maghrib. Tanda pertama kiamat akan terjadi, api menggiring manusia dari timur ke barat. Ya. Tentang California itu disebutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis Abu Hurairah. Dunia itu merah, laksana api yang menggiring manusia dari satu tempat menggiring ke tempat-tempat yang lain. Ada Abu Hurairah. Ada nanti hadis Abu Hurairah tentang Perang Dunia Ketiga. Menarik nih kayaknya. Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia ke-1 ke ketiga. Kemudian yang kedua, fa'ama law ta'ami ay aqulu al-jannah faziyadatika bidul haud. Adapun makanan yang pertama dimakan oleh ahli surga adalah tambahan nanti ikan hiu. Dibikin puding ada flanya. Gambaran saya begitu. Nah, yang ketiga, idza naza'al walad ila idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al walad ila abi. Apabila sperma dominan, ovum resesif, akan lahir anak laki-laki yang dominan pada sifat ayahnya. Oh. Ya. Jadi mirip ayahnya. Mirip ayahnya. Kalau yang dominan spermanya. Sperma. Jadi ovum resesif, dia lemah. Sebaliknya, fa idza sabaqa mal'ur mar'ati ma'ar rajuli naza'an. Apabila ovum dominan, sebaliknya sperma resesif, akan lahir dan didominasi oleh sifat ibunya. Luar biasa. Begitu jawaban itu diberikan, isyhad ya Muhammad ya Rasulullah, ya, ushiduka li annaka Rasulullah, ushidu annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langsung dia masuk Islam saat itu juga.
fair dia. Abdullah bin Salam. Belum ada dokter itu saat itu ya. Belum ada dokter saat itu dan Rasulullah sudah mengukakan itu. Jauh kan. John Gregor Mendel dia seorang pendeta. Penelitiannya terhadap Drosophila melanogaster, lalat buah. Nanti Rasulullah pakar genetika. Masya Allah. Jadi kalau orang ateis sama liberal mah kalau ditanya kayak gitu, ya emang jadinya jadi gitu aja. Gitu. Emang dikasihnya begitu, gitu kan? Dikasih sama siapa? Berarti kan yang nyiptain itu. Gitu ya. Menjawab ya mereka tuh kaum males ya, males ngulik gitu ya. Dan luar biasa ini penelitian John Kepler itu ternyata dia telah membuktikan kebenaran angka tauhid, rumus tauhid 1,018. Ya, kenapa mata kita seperti ini kemudian bibir jarak ini dengan luar biasa, itu rasionya selalu 1,618. Termasuk jarak dari Mekah ke Kutub Utara itu lebih panjang dari Mekah ke Kutub Selatan. Ketika jarak Mekah ke Kutub Utara dibagi ke jarak Mekah ke Kutub Selatan, itu hasilnya berapa? 1,618. 1,618. Mirip kayak tadi dong. Itu tadi. Rumus ini 1,618. Kenapa jarak ini rusuk semuanya? Ya. Saya penasaran 1,618. Saya punya filmnya, nanti kita tonton sama-sama. Boleh. Dan ini penelitian dari orang Barat yang dengan penelitian ini banyak saintis yang masuk Islam. Ini fakta empiris yang membuktikan bahwa agama fitrah manusia itu Islam, monoteis. Ya. Tapi kenapa monoteis kemudian jadi ada berhalaan gitu gimana? Nah, kemudian inilah yang kemudian Allah ciptakan pada mas. Maka sekali lagi kita diciptakan dalam fitrah Islam. Nah, itulah agama para nabi dan rasul. Dan ini yang Rasulullah tegaskan. Nahnu ma'asyarul anbiya dinuna wahidun. Kami para nabi dan rasul agama kami satu, Islam. Wa syara'una mukhtalifun, dan syariat-syariat kami berbeda. Kalau syariat berbeda wajar karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Ya, di geografi yang berbeda. Keadaan manusia itu kan ada adaptasi menyesuaikan dengan dalam. Nah, kapan lalu keyakinan selain Islam muncul? Politeisme atau paganisme itu muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka saya yakin sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris, termasuk Nabi Syif di tengah-tengahnya, itu masih bertauhid. Jadi belum perlu Rasul karena manusia belum menyimpang. Karena tahunya sesembahan masih monoteis saat itu. Masih monoteis, masih menyembah Allah. Nah, di zaman Nabi Nuh inilah terjadi penyembahan pada selain Allah, yaitu paganisme pertama muncul, yaitu dari Bani Kabilah. Ceritanya dari Qabil dan Habil. Ketika Qabil merasa selalu memandang keputusan Allah yang disampaikan Nabi Adam itu sebagai berat sebelah. Memang karakternya berbeda. Kalau Qabil ini emosional, temperamen, dan selalu ingin menang sendiri, perfeksionis orangnya. Kemudian kalau Habil orangnya soleh, sabar. Nah, ketika Habil dibunuh, saat Habil dibunuh oleh Qabil, Nabi Adam sedang di Al-Aqsa, membangun Masjidil Aqsa. Ya, dan kepemimpinan keluarga dipercayakan pada Qabil, ternyata Qabil berkhianat. Dia membunuh Habil karena Allah lebih menerima korbannya Habil. Yaitu kambing yang diangkat ke langit kan. Dan diturunkan lagi untuk menggantikan Nabi Ismail. Itu kambingnya Habil yang dikurbankan dulu. Nah, ringkas cerita, Habil menyesal setelah membunuh Habil. Si Qabil ini dia berkhianat pada Allah, dan dia bertobat menyesal. Malu dia telah membunuh adiknya sendiri. Maka dia pergilah mencari kampung baru, dibawa istrinya, Iklimah dan Labuda ya dibawa. Jadi dua-duanya jadi istri dia. Kalau tidak salah dua-duanya dibawa ya. Bikinlah satu kampung. Nah, jadilah kampung Bani Kabilah. Oh, dari sana. Kampung Bani Kabilah, turun-temurun. Ini ada di dalam kitab Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Ada Talbis Iblis bagi para penyembah berhala. Nah, dikasih cerita. Nah, di zaman menjelang Nabi Nuh diutus ini, mereka mengatakan, coba lihat tuh. Itu Bani Syif, itu keturunan generasi kedua setelah kita. Tapi kok mereka yang mengurus jasad bapak kita? Ketika Nabi Adam meninggal, Siti Hawa meninggal, jasadnya diurus dari Bani Syif. Kita ini anak keturunan generasi pertama, ayah kita anak pertama, Qabil. Harusnya kita yang berhak mengurus jasad ayah kita. Kenapa malah Bani Syif, adik-adik kita? Ya, ayo kita rebut jasad ayah kita. Baik, sepakat. Ketika mereka mau berangkat, nah iblis masuk ke tengah-tengah mereka. Tunggu. Ada kemungkinan iblis ini merasuki seseorang atau dia mewujud menjadi seorang yang mengaku Bani Kabilah. Apa kalian tidak berpikir? Apa kalian lupa
bapak kita ini Qabil pembunuh. Dia bikin aib keluarga. Lah kalau kita datang ke sana, maka muka kita mau kemakan, pasti kita diusir. Hei keturunan pembunuh, ngapain lu kalian mau datang ke sini? Bapak kalian itu pembunuh. Malu kita. Urunglah niat untuk mengambil jasad Nabi Adam itu. Disitulah kesempatan iblis masuk. Di situ iblis menggunakan dalil. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kenapa kalian berpikir begitu? Yang membunuh bapak kalian, paman kalian Habil, itu bapak kalian, bukan kalian. Kalian tidak mewarisi dosa dia. Gak ada dosa warisan. Itu iblis pakai dalil gitu. Gini sajalah. Aku bisa bikin patung ayah kalian, Adam. Nabi Adam. Mirip dari ujung rambut sampai ujung kaki akan aku bikin mirip. Ya. Tapi sekali lagi, aku hanya bikin patungnya, nggak bisa bikin roh. Ngapain roh? Kan sama jasad bapak kalian yang ada dipegang Bani Yusuf pun sudah tidak bernyawa. Kalau kalian setuju, kalian bisa perlakukan patung ini sebagaimana mereka Bani Yusuf memperlakukan jasad bapak-bapak kalian. Jasad bapak kalian. Disepakatilah, maka dibikinlah patung pertama kali. Patung Nabi Adam AS. Persis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Awalnya hanya untuk mengenang bagaimana jasa bapak mereka dan agar membuat mereka tetap memberikan penghormatan pada bapak mereka dalam bentuk kenangan lah, ya doa dan sebagainya. Tapi berganti generasi berbeda perlakuan. Nah, makin lama akhirnya disembah. Nah, di zaman Nabi Nuh, orang-orang berpikir bahwa orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia itu mereka jaraknya lebih dekat kepada Tuhan, pada Allah. Maka merekalah yang sebetulnya bisa menjadi perantara kita untuk menyampaikan doa dan sembah kita pada Allah. Lalu bagaimana caranya? Dibikinkanlah patung orang-orang soleh tadi. Mulai lagi lah. Di zaman Nabi Nuh diutus, itu dibuat 5 patung orang soleh. Qadarullah, ada 5 orang soleh meninggal dalam 1 bulan. Yang pertama Wud, yang kedua Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. 5 ini pahlawan bagi kabilah mereka. Ya, mereka meninggal dalam waktu cepat. Nah, dibikinkanlah patung-patung mereka sebagaimana mereka mau bikin patung Nabi Adam. Saat itu masih ada patung Nabi Adam. Kalau tidak salah di Nepal, di Hindustan. Sekarang udah nggak ada ya? Nanti ceritanya sampai ke Jazirah sudah tidak ada. Nah, ini cerita dibikinlah patung Wud, Suwa, Yagus. Ini ada dalam surat Nuh, ayat beberapa ayat terakhir, surat Nuh, ayat terakhir. Wala la tazarunna alihatakum wala tazarunna wudda wala suwa wa yagus ya'uq wal nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kita. Ya. Tuhan-Tuhan bapak-bapak kita. Wud, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Nah, dibikinkan patung 5 pahlawan ini, disimpan di tengah-tengah kabilah mereka. Berganti zaman, berganti pemujaan. Wahai Anda adalah orang soleh, Anda dekat dengan Tuhan. Nah, itu tabaruk bil amwat, itu syirik besar. Disitulah munculnya paganisme. Allah tidak suka itu. Maka Allah kirim bencana banjir Nabi Nuh, patung Nabi Adam, patung 5 orang saleh tadi, terseretlah oleh banjir. Ya, yang 5 patung ini, yang patung Nabi Adam Allah singkirkan, Allah hancurkan. Nah, yang 5 patung ini terdampar di pantai Jeddah. Itu sejarah pertama berhala masuk ke Jazirah Arab. Masih ada tuh patung. Sudah dihancurkan zaman Rasulullah Fathul Mekah. Nah, ketika jadi terkubur kan di pantai Jeddah, terkubur sepanjang perjalanan waktu terkubur. Nah, hiduplah di zaman itu tidak lama setelah itu Abu Sumamah, ya, Abu Sumamah, Luhai, ya, Luhai ini, Luhai bin Abi ini dia adalah seorang dukun yang punya koneksi dengan jin-jin. Jin-jin penasihatnya mengatakan, bersyukurlah engkau wahai Abu Sumamah, wahai Amr bin Luhai, ya, nenek moyangmu mewariskan Tuhan-Tuhan yang dulu mereka sembah. Siapa mereka? Yaitu yang 5 tadi, Wud, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Ini logika orang soleh, pahlawan dibikin patungnya. Sekarang banyak patung-patung pahlawan yang dibuat juga kan. Iya sih. Jadi tren sekarang ya. Setiap hari Senin menghendikan cipta untuk mereka. Dan harus di pagi hari. Kenapa sebagai hari? Matahari terbit. Matahari. Upacara. Oh iya. Bendera Panji, bendera itu bahasa Ibrani. Sangskrita nanti kita bahas. Nah, si Abu Sumamah datang.
dibimbing oleh jin tadi, ditemukan 5 berhala ini. Dibawalah 5 berhala tadi, diberikan pada kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini, disembahlah oleh mereka. Dari situlah kemudian muncullah paganisme di Jazirah Arab. Oh, saya juga pernah dengar saat ya. Ini nggak tahu nyambung atau enggak ya. Kalau mungkin orang menanyakan apa namanya, bukti otentiknya, jangan-jangan Nabi Nuh itu cuma wacana, cuma dongeng gitu kan. Kan ada yang bilang nih kisah Nabi ini cuma dongeng gitu, tanpa ada bukti manuskripnya gitu kan. Mereka bilang gitu kan. Iya. Nah ternyata kalau sebelum lama saya dengar bahwa di 200 paganisme penyembah berhala itu mereka punya kisah air bah yang sama, diawali dari itu. Jangan-jangan mereka itu adalah yang tercerai dari Nabi Nuh, jangan-jangan. Jadi kehidupan sesembahan mereka dimulai dari situ. Iya. Berarti memang jangan-jangan dari filosofinya dari sana. Berarti dengan 200 daerah dan penyembahan yang berbeda diawali dari sebuah air bah yang kemudian yang jahat meninggal, yang soleh yang baik masih hidup gitu. Dan yang masih hidup ini mungkin orang baik kali ya. Kemudian jadi sesembahan memiliki sesembahan baru. Berarti memang kalau mau bukti itunya ada hampir di 200 persembahan itu ada manuskrip air bah itu. Apakah itu Nabi Nuh juga? Kita kan nggak tahu apa yang dimaksud ya itu. Kalau itu kayaknya gabungan antara kisah Nabi Nuh dengan kisah di keturunan Nabi nenek moyang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ada keturunan. Jadi begini, itu jalan pertama masuknya berhala ke Jazirah Arab. Ada jalan kedua munculnya berhala di Jazirah Arab. Ya, dari keturunan Nabi Ismail, dari keturunan suku Jurhum. Kan Nabi Ismail 2 kali menikah dengan gadis suku Jurhum dan punya keturunan Adnan. Nah, ini cerita bahwa makin lama Mekah makin padat, sehingga hal itu memicu adanya berbagai macam hal konflik di tengah-tengah mereka. Maka selalu terjadi perang antar kabilah dari keturunan Adnan ini, Nabi Ismail. Nah, maka dibuatlah peraturan yang disepakati bersama, yaitu ketika berperang, yang kalah dalam berperang harus keluar dari Mekah. Ya, untuk menjaga agar Mekah tidak terlalu padat gitu. Oh, depopulasi. Keluar dari Mekah. Nah, yang keluar dari Mekah yang tersingkir itu, dia tidak mau kehilangan hak mereka atas tanah suci Mekah, tanah leluhur mereka. Maka diambillah bebatuan dan tanah-tanah Mekah untuk mengungsi ke kampung yang baru. Di kampung yang baru dibuatlah perkampungan baru. Tanah-tanah Mekah itu disimpan di tengah-tengah. Nah, tidak nyenilah kalau hanya disimpan aja ngajungkruk, bahasa Indonesia ngajungkruk, numpuk begitu saja kan. Rungkak. Nah, filosofi menjadikan orang-orang soleh dalam bentuk patung itulah yang kemudian masuk kembali, iblis menggoda lagi mereka. Tanah-tanah itu kemudian dibentuk menjadi pahlawan-pahlawan mereka. Nah, maka setiap kabilah punya patung pahlawan mereka. Ada patung Manat, Lata, Uzza, paling besar Hubal. Itu yang kemudian mewakili 360 kabilah yang berkembang biak. Kan setiap kabilah bikin. Yang terusir bikin lagi. Dan pahlawannya pahlawan kabilah mereka. Dari situ munculnya sejarah Manat, Lata, Uzza, dan Hubal. Oh, itu sebenarnya patung pahlawan ya? Patung pahlawan mereka. Dibikinkan patungnya. Karena pahlawan bagi mereka adalah orang yang paling punya jasa dalam kehidupan. Dan mereka jaraknya lebih dekat kepada Tuhan ketimbang kita. Nah, mereka lah yang menjadi perantara doa-doa dan ibadah kita diterima Tuhan, disampaikan oleh mereka pada Tuhan. Dalam Islam itu hukumnya haram meminta berkah pada orang yang sudah mati. Tabaruk bil amwat. Itu haram. Oh, jadi budaya seperti itu tuh di zaman itu ya. Ya, sekarang banyak bikin patung-patung pahlawan itu berarti dari sana dong, berarti jangan-jangan. Saya nggak tahu ya. Mungkin cocok lagi. Banyak banget sih sebenarnya sekarang udah kayak budaya ya bikin. Itu apakah itu juga sebabnya dalam Islam itu kita tidak disarankan atau juga nggak boleh patung di rumah gitu? Justru itulah pola pikir dan peradaban budaya yang diperangi oleh Islam. Maka diutuslah para nabi dan rasul untuk mengingatkan itu tidak boleh, itu syirik. Makanya di rumah nggak boleh ada patung-patung gitu. Nah, makanya malaikat Jibril nggak mau masuk ke rumah Rasulullah
saat itu ada patung binatang kan, patung binatang anjing ya, patung seekor anjing. Maka Jibril udah janjian tuh sama Rasulullah. Kenapa? Mana nih Jibril katanya mau datang, kok nggak datang-datang? Ternyata Jibril di luar nggak berani masuk. Jibril kenapa nggak masuk rumah? Aku berapa lama? Udah lama aku nunggu di luar ya. Oh kenapa nggak masuk? Ada jin, ada setan di rumahmu. Di mana Jibril? Itu di patung anjing. Oh begitu Jibril. Ya, patung itu menjadi media di mana jin akan masuk ke dalam dan dia adalah penghalang berkah masuk ke rumahmu. Makanya tidak boleh ada patung-patung makhluk hidup atau foto-foto makhluk hidup. Ya, masuk foto-foto kita ya. Terkadang orang pasang di ruang tamu tuh foto-foto keluarga. Itu sebetulnya jangan. Di situ menjadi media di mana jin bersemayam dan itu yang menghalangi rahmat Allah masuk. Dan itu menyebabkan masalah numpuk, nggak beres-beres di rumah. Bertengkarlah kita dengan suami istri, dengan anak-anak. Oh, alhamdulillah kita lagi nggak ada patung. Foto ada nggak ya? Foto juga nggak ada kayaknya di ruang. Kalau saya foto simpan aja di album, simpan aja di lemari. Jadi jangan dipajang gitu. Saya foto adanya di handphone. Nggak apa-apa ya. Masih nggak apa-apa guys. Kalau di handphone tuh nggak ada masalah. Oh gitu ya. Waduh. Ya, setelah dipotong kata Rasulullah, apa yang harus aku lakukan Jibril? Apa yang dipotong Ustaz? Kepalanya? Nah, kau hancurkan semuanya atau potong bagian tubuh yang dengan sisanya itu dia tidak mungkin hidup. Kalau cuma kepala aja kan nggak mungkin hidup. Tapi lebih baik dihancurkan semua. Maka dihancurkanlah semua. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah yang kemudian berurat akar dalam budaya orang-orang Arab. Hatta orang yang maksiat pun dibikin patungnya. Yusuf dan Nailah. Ya, ahli maksiat juga dipatungin. Mereka berzina di dalam Ka'bah. Jadi sebelum Rasulullah SAW diutus, itu ada dua sejoli, Yusuf dan Nailah. Mereka jatuh cinta, terkena panah Covid. Cupit. Oh ya, panas. Sehingga mereka terkena beberapa gejala. Ada TBC, tekanan batin cinta, ada demam asmara ya, ada malah rindu tropi kangen kayak gitu. Rasa tanjung kata. Akhirnya mereka saking berat ingin bertemulah. Padahal bayangkan adat jahiliyah saja sebelum Rasul diutus. Itu haram pertemuan yang bukan mahram. Jahiliyah aja bikin jahiliyah. Laki perempuan bertemu bukan mahram aja, itu hukumannya berat. Makanya mereka sembunyi-sembunyilah malam hari bertemu. Nah, si Isa mengatakan, ini biasanya libur orang beribadah menyembelihkan sesajian pada berhala di Ka'bah. Itu di dalam Ka'bah ada 360 berhala mewakili 306 kabilah Arab yang saat itu ada. Kayaknya Ka'bah tidak dikunci deh, tidak dikunci. Kalau tidak dikunci, masuk yuk kita ke Ka'bah. Dilihat ternyata betul, Ka'bah tidak dikunci. Masuklah Yusuf Nailah ke dalamnya, berzinahlah mereka di dalam Ka'bah. Ketika mereka berzina di dalam Ka'bah, dikutuk Allah menjadi batu. Dasar orang Arab jahiliyah, sudah jelas mereka diazab. Bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan telah memberkahi kabilah ini, kabilah kita. Siapa? Dua anak kita diabadikan kebersamaan mereka di dalam Ka'bah, di dalam rumahnya. Tanda Allah ridho dengan kebersamaan mereka. Sudah jelas diazab Allah. Dibelah dua tuh. Patung Yusuf disimpan di Bukit Sofa, patung Nailah di Bukit Marwah. Maka ketika mereka beribadah haji, mereka melumuri dua berhala ini, ya, yang dikutuk, dua manusia yang dikutuk menjadi patung ini dengan darah-darah dam mereka, darah kurban mereka. Maka ketika Fathul Mekah, para sahabat nggak mau melakukan sa'i. Rasulullah siap tuh, Rasulullah SAW. Ayo kita sa'i. Ya Rasulullah, sebentar. Kenapa? Aku sudah siap. Sebentar ya Rasul. Ternyata ada berhala Yusuf dan Nailah di sana. Aku kan sudah bilang hancurkan semua berhala itu. Jadi tidak ada sisa ketika Rasul datang. Tidak ada satupun berhala yang masih eksis di Jazirah Arab. Nah, maka diperintahkanlah, kalau tidak salah Ali menghancurkan patung Yusuf, Sa'ad bin Abi Waqqas menghancurkan patung Nailah. Maka turun firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah fala junaha 'alaikum ay yatawafa bihima. Safa Marwah itu bagian dari syiar Allah. Tidak masalah kalian sekarang melakukan sa'i karena berhalanya sudah dihancurkan. Nah, itu dulu berarti pada saat itu kan berarti dua sosok itu pun udah nggak ada kan? Sudah tidak ada. Udah jadi patung. Sudah jadi masyarakat patung. Itu tahu bahwa patungnya itu orang itu kan? Iya, iya. Tapi filosofi mempatungkan tokoh-tokoh besar dan pahlawan-pahlawan kampung dan negeri itu mereka sampai sekarang masih ada.
Oh itu masih. Itu masih. Itu masih ada. Ada yang pengen balik ke zaman pagan lagi tuh para ateis sama Iya, itu iya, pengen iya. lagi balik gitu. Betul. Berusaha untuk meyakinkan bahwa ya ketuhanan yang dulu sebelumnya masih ya ini paganisme ini gitu kan. Iya, iya, iya. Terus jadi setelah itu perpatungan dan peberhalaan sejak Rasulullah masuk ke Mekah kan udah dihabisin. Tapi kalau di luar Mekah berarti masih terpapar. Masih terpapar. Dan patung-patung itu difilosofikan kepada sosok yang menjadi wakil Tuhan di alam semesta, di muka bumi. Nah, filosofi manusia pada saat itu selalu berpikir kepada sesuatu yang memberikan pengaruh besar dan manfaat besar bagi kehidupan. Dan semuanya tertuju kepada matahari. Maka patung-patung yang ada itu merupakan personifikasi dari wujud matahari yang memberikan kehidupan kepada manusia. Maka patung-patung yang ada adalah patung-patung visualisasi dari dewa matahari. Jadi para penyembah matahari nih. Dewa matahari. Di zaman Nabi Ibrahim, Namrus mengklaim bahwa dirinya adalah wujud dewa matahari. Maka selalu ada matahari di kepala mereka. Ya, itu zaman Nabi Ibrahim, Namrus. Kemudian itu Namrus kan di Irak ya. Di Iran ada Ahura Mazda. Di Iran kan ada agama Zoroaster. Agama menyembah banyak dewa. Nah, para dewa terpenting dari mereka adalah Ahura Mazda, dewa matahari. Ahura Mazda. Ra juga ya. Ahura Mazda. Nah, tapi jangan diambil Mazdanya aja, itu kan mobil ya. Ya benar. Ahura Mazda. Nah, para pemuka agama Zoroaster ini, dia selalu menyampaikan agama mereka, ajaran-ajaran itu kepada jemaahnya, itu dengan menggunakan api. Ya, seolah-olah orang mengenal itu mereka adalah pakar dari ilmu sihir. Jadi sihir bagian dari bagaimana akidah mereka diajarkan. Bedanya sama Majusi beda tuh. Pemuka agama Zoroaster itu disebutnya Megi. Kalau ada pendeta, ada ulama, ada rahib, mereka disebutnya Megi, pemuka agama Zoroaster. Cara mereka menyampaikan ceramah dan agamanya itu disebut magic oleh orang-orang Arab Barat, oleh orang Romawi. Magic. Oh, magic dari magic. Orang Arab tidak menyebutkan magic, tapi pakai sin. Jadi Majusi. Itu, aduh, nyambungnya ke situ. Majusi. Ini agama zaman dulu. Sehingga agama-agama yang ada di muka bumi, apapun bentuknya, itu sebetulnya turunan dari 3 besaran agama ini yang menyimpang dari agama monoteis, Yahudi, Nasrani, Majusi. Majusi juga monoteis? Dulunya, ya, Ahura Mazda itu. Tapi kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan budaya sejalan dengan waktu, maka lahirlah anak-anak dewa itu tadi. Anak-anak dewa. Nah itu di mana? Di Persia. Kemudian di Yunani mereka menyembah dewa matahari juga. Mereka kan kompagan, politeisme. Dewa terpenting mereka adalah Helios, dewa matahari. Dewa matahari. Bahkan mereka membangun sebuah kota yang mereka didirikan pada dewa matahari. Beginilah paganisme berjalan ya, yaitu Heliopolis. Dan menariknya, tapi mohon maaf sekali lagi, dan saya sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman yang menjadi pemirsa kita. Ini hanya merupakan satu pemahaman saya yang tentunya debatable lah. Menariknya, di Yunani ini ada ritual pengagungan Dewa Helios. Yang ritual ini dibuka dengan pawai obor keliling kampung, keliling negeri. Jadi obor ini diarak dari kampung ke kampung. Setelah sampai di perbatasan dikasihkan ke kampung. Jadi maraton gitu. Estafet. Ketika sampai di Bukit Olympus, itu diserahkan kepada Raja Kaisar, kepada Kaisar Romawi. Diterima oleh Kaisar. Itu di Bukit Olympus. Dan di Bukit Olympus ini adalah dibikin obor raksasa yang menjadi gabungan dari semua obor yang ada di kampung-kampung itu. Untuk menyalakan api abadi. Api abadi, Merapen. Api abadi. Selama api itu menyala, yang dinyalakan oleh Kaisar, mereka menyembah dewa api tadi, lalu mereka melakukan berbagai macam atraksi di Bukit Olympus. Ritual itulah yang kita kenal dengan Olimpiade. Sampai sekarang hilang tidak? Sampai sekarang tidak hilang. Sekarang jadi bagian dari kebudayaan dan juga lifestyle juga. Itu cover story. Intinya jangan sampai ritual itu hilang.
Jadi ritualnya udah berganti wajah sekarang. Jadi seperti ajang olahraga ya. Kalau kita gelontorkan pasti akan diserang juga gitu ya. Jadi jatuhnya bahwa ini sebuah kebudayaan yang kalau kita pikir-pikir nilai filosofis dari apinya itu apa kalau gitu kan? Kalau misalnya kalau secara yang sekarang gitu kan? Kenapa harus api? Dari mana muncul filosofinya api? Baik. Ajazil adalah satu jin yang sangat mulia yang Allah berikan kehormatan. Ketika suku Al-Haris diazab oleh Allah melalui tangan malaikat Jibril, suku Al-Haris diratakan dia masih bayi. Maka diselamatkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke alam malakut, hiduplah bersama para malaikat. Dan luar biasa kehebatan dia. Iman dan takwanya dahsyat, ketaatan dia kepada Allah luar biasa. Ya. Sampai Jibril aja hampir kalah. Ya, dan kehormatan bagi dia, pertama, dia diselamatkan oleh Allah, dihidupkan bersama makhluk yang mulia yang tidak pernah berbuat dosa. Ya. Yang kedua, Allah berikan nama kepadanya. Nama dia itu dari Allah, Azazir. Azza yu'izu aizan, mulia, Eli Allah. Ya, yang dimuliakan Allah. Bagus namanya ya. Ustadz, boleh jadi nama anak saya? Jangan, itu nama iblis. Nah, Ajazil ini kemudian dia kan tersingkir, tidak dipilih Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Nah, dia marah kan. Nah, dia mengatakan, "Fabima aghwaytani la'akuna lahum siratal mustaqim." Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan halang-halangi manusia dari siratal mustaqim. Silakan kau lakukan itu. Tapi hamba-hambaku yang ikhlas tidak akan bisa kau sesatkan. Betul. Ila min ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas beribadah padamu, dia tidak akan bisa aku sesatkan. Siapa tuh yang ikhlas? Orang-orang yang memegang paham monoteisme itu. Orang-orang yang memegang tauhid dan dia istiqomah dengan tauhidnya itu, totalitas, itulah yang ikhlas. Nah, yang ikhlas. Subhanallah. Dari situ kemudian menariknya, kenapa iblis mengatakan siratal mustaqim? Kenapa? Selama ini kita membayangkan siratal mustaqim yang kita baca 17 kali dalam salat itu jalan yang lurus. Itu arti bahasa. Tapi gramatikalnya atau istilahnya adalah bahwa ternyata siratal mustaqim itu tauhid. Siratal mustaqim itu tauhid. Gimana tuh? Quran surat Al-Imran ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini yang diucapkan oleh para nabi dan rasul yang diutus untuk menghilangkan, untuk membasmi kemusyrikan, paganisme, mengembalikan kita pada monoteisme itu, pada tauhid itu. Ini kata-kata para nabi. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim itu. Jadi siratal mustaqim itu tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang aku dan kalian sembah. Inilah siratal mustaqim. Itu jawabannya. Semua nabi dan rasul mengatakan itu. Dan paganisme ini semua dan didapatkan oleh para nabi dan rasul warna dominan di peradaban manusia pada saat di mana mereka diutus. Jadi politeisme lawan monoteisme. Jadi sebelum ada politeisme udah ada monoteisme dulu berarti. Nah, monoteisme dulu kan 2, 3, 4 itu dari satu dulu kan. Logikanya begitu. Iya. Ada 2, 3, 4 ya dari satu. Dari satu dulu. Dan Azazil adalah iblis yang ketika Nabi Adam diturunkan, dia yang ingkar itu kan? Dia yang ingkar. Bayangkan, dia menolak sujud pada Nabi Adam. Kenapa? Pertama, dia lebih senior. Usia dia lebih lama. Dan dia sudah banyak prestasi di menyembah Allah. Sudah ketaatannya itu sudah numpuk lah, prestasinya numpuk. Adam baru diciptakan. Dan dia diciptakan dari tanah. Aku diciptakan dari api. Aku diciptakan dari api. Api. Ketika dia mengatakan, baik, kemudian dalam surat Maryam ayat 36 sama, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Dan sesungguhnya Allah, wa anallah, dan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini kata Nabi Isa. Sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim itu. Maka kata-kata Azazil, karena engkau telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Tapi aku akan menghalangi umat manusia, anak cucu Adam ini dari siratal mustaqim. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain Allah. Ada satu decoy atau pengalihan dari jalan yang lurus, dari monoteisme, yaitu paganisme itu. Dan hubungannya selalu dengan api. Kenapa harus api?
karena dia diciptakan dari api. Bagaimanapun, betapapun manusia diajak oleh Adam menyembah Allah, tapi aku yang akan menang. Manusia sadar tidak sadar mereka akan selalu menyembah aku, dewa api. Tapi nggak mungkin disebut dewa api. Dewa apa? Baik, manusia filosofi pada saat itu, iblis ini melakukan pendekatan filosofi akidah manusia. Ya, filosofi alamiah mereka adalah mereka menganggap sesuatu yang memberikan manfaat terbesar bagi mereka itulah Tuhan. Matahari lah yang banyak memberikan manfaat, cahaya, energi, ya, terang. Nah, maka mereka menjadikan dewa matahari ini sebagai Tuhan mereka. Sosok ideal ya. Sosok ideal. Matahari adalah benda langit, bintang yang terdekat pada bumi kan. Organ apa unsur terbesar matahari? Api. Api. Jadi dia memposisikan sebagai dewa matahari. Jadi kalau untuk kasat mata manusia yang hanya bisa sanggup di ujungnya terbesar penglihatan, memang matahari adalah satu benda terbesar dan bercahaya yang mungkin kalau dianggap besar dan bercahaya, ideal mungkin kalau dituhankan gitu ya, bagi mereka yang hanya ngelihat dengan kasat mata. Kasat mata. Padahal kalau untuk orang beriman ada kekuatan lebih besar dari itu yang nggak terlihat, yang bisa menguasai semuanya. Nah, ini menarik guys. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, Azazil ini berarti pinter dan cerdas, soleh juga lagi, soleh, pinter, pinter, cerdas, berilmu, gitu ya. Betul. Tapi dilarang masuk surga cuma karena kesombongannya. Berarti, jadi kalau kita merasa berilmu, merasa paling benar, hati-hati. Betul, hati-hati. Jangan merasa paling benar di dalam Islam. Teruji nanti. Kurang apa aja sih? Malaikat kalah, Jibril aja hampir kalah. Sepinter itu masih tertolak dari semua wahyu Allah dia hafal. Dan dia menyaksikan bagaimana para nabi dan rasul dilahirkan, dibesarkan, dan bagaimana wahyu itu turun, dan maksud dari wahyu itu hafal semua. Waduh, jadi teman-teman kalau merasa berilmu, sombong, hati-hati. Aduh, ini banyak refleksinya ya. Ambisi dia, itulah awal mula adanya kebatilan. Sementara Allah dengan menurunkan risalah tauhidnya ini hanya membentangkan satu jalan saja, Shiratal Mustaqim itu. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya oleh para tabi'in ya, ya Ibn Mas'ud, "Ma huwa Shiratal Mustaqim?" Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa sebetulnya Shiratal Mustaqim ini? Maka Abdullah bin Mas'ud mengambil apa? Mengambil ranting, melakukan seperti apa yang Rasul lakukan ketika menjelaskan Shiratal Mustaqim. Beliau mengambil satu garis lurus, Hada Shiratal Mustaqim. Inilah Shiratal Mustaqim. Ujung terendah ada di bumi, ujung yang paling atas, ujung yang terakhir ada di akhirat, surga. Jadi Shiratal Mustaqim adalah satu jalan yang bermula dari alam fana, bumi, berakhir di alam baka, surga. Dia harus melalui satu pintu saja, kematian atau kiamat. Itulah Shiratal Mustaqim, tauhid. Ajazil, dia menolak bergabung dengan Nabi Adam dengan sistem khilafah fil ardi ini. Maka dia ciptakan sistem tandingan andat, sabili togut. Tidak mungkin dia bertahan dengan satu warna. Pasti dia akan berbagai macam warna mengikuti warna peradaban manusia. Dibuatlah sabili togut. Betapapun ujungnya neraka, dia tahu ujungnya neraka bukan surga. Padahal tahu ya dia. Pahamlah dia. Maka dia bikin indah, lebih indah dari Shiratal Mustaqim dalam pandangan syahwat manusia. Maka manusia banyak tertarik dengan sistem sabili togut ini. Di zaman menarik. Menarik itu. Di zaman Nabi Ibrahim muncullah para penentang para nabi. Ya, dengan akidah politeisme tadi. Zaman Nabi Ibrahim ada Namrus, zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada Haman. Ya, kemudian di zaman Nabi Isa ada Herodus the Great, ya, ada Yudas Iskariot. Kemudian di zaman Rasulullah dilahirkan ada Abraha, di zaman Rasul diutus ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan di zaman kita ada siapa Mas? Nah, itulah dia. Gak usah sebut nama ya. Tapi ibaratnya dari sini apa yang Ustadz sampaikan bahwa sebenarnya antek-anteknya sabili togut ini banyak berarti sebenarnya. Bagaimana dia selalu berubah warna sesuai dengan bahasa zamannya. Seolah-olah ini adalah gambaran paling relevan di zaman ini, begitu kan? Yang dengan daya tarik seperti yang antum bilang tadi. Jadi di narasi itu untuk yang berada di Shiratal Mustaqim akan dibilang bahwa nggak otentik. Jadi Quran ini nggak otentik. Yang bagus yang ini.
gitu. Yang sesuai zamannya ini itu udah usang gitu. Narasi-narasi ini kayak perumulangan ya. Ada yang bilang apa? Itu cuma dongeng gitu. Mungkin Quran juga pernah ngomong kali gitu ya. Hada asatirul awalin. Sebetulnya itulah ucapan-ucapan yang diangkat ketika para pemuka politeisme itu mentok tidak punya lagi hujah. Ini asatirul awalin, dongeng zaman dulu. Oh, jadi kalau ada yang ngeluarin narasi kayak gitu, ini pengulangan dan itu adalah bagian dari operasi-operasi Sablito gitu nih. Betul. Oke. Sebetulnya ke situ lagi. Mereka nih kenapa orang-orang ini memang insist banget ya untuk kemudian memaksa orang ke sana gitu, dan ada biayanya gitu ya untuk pengalihan Siratal Mustaqim ini gitu, untuk melalaikan gitu. Pokoknya carilah. Ada yang dilayakkan dengan mungkin secara agama baru lah, atau juga mungkin Muslim tapi kemudian justru memerangi Muslim gitu, ibaratnya yang kayak gitu. Ada juga yang mungkin dari entertainment misalnya, kan itu banyak banget cabangnya, Ustaz. Itu istidroj sebetulnya. Istidroj, stimulus terangsang. Jadi ketika Umar bin Khattab bersedih melihat Rasulullah yang hidupnya sederhana, tidur di atas pelepah kurma, Umar bin Khattab itu nangis. Ya Rasulullah, Anda cerita kepada saya tentang kisah Persia, tentang Kaisar Romawi. Megah istana mereka, harta mereka berlimpah ruah, makanan mereka enak-enak. Tapi mereka ini kufur ya, musyrik, menyembah selain Allah. Lah Anda kekasih Allah hidup seperti ini. Dikira Umar, Rasulullah senang, ternyata enggak. Ya Umar, hum qaumun ujilat ni'matum fid dunya wa laysa lahum nasibun fil akhirah. Umar, mereka adalah satu kaum, satu bangsa yang Allah segerakan kenikmatan mereka di dunia. Allah berikan kenikmatan mereka di dunia. Mereka kuasai dunia. Dunia ini menjadi surga bagi mereka. Aman nahnu ya Umar, ukhirat ni'matuna fil akhirah. Ukhirat ni'matuna fil akhirah. Adapun kita kaum yang ditangguhkan kenikmatan kita nanti di akhirat. Mereka sedikit pun tidak akan mendapatkan bagian kesenangan di akhirat. Azab. Karena kekufuran mereka. Adapun kita surga, Umar. Kamu mau pilih mana, Umar? Mau pilih dunia apa akhirat? Dari situlah Umar berubah filosofi tentang orientasi hidup dunianya. Nah, jadi sengaja kenapa mereka kaya-kaya, dunia ada pada mereka, itu istidraj dari Allah. Ya. Artinya hanya dengan dunialah mereka bisa eksis. Tanpa dunia mereka tidak bisa eksis. Tapi Allah ingin membuktikan tanpa dunia Islam tauhid itu bisa eksis, monoteisme bisa eksis. Karena penyebaran yang sangat mudah dan hanya itu satu-satunya yang memberikan kekuatan. Paham politeisme, paham paganisme itu bertahan adalah ketika ada materi dunia sebagai sacrifice, persembahan. Tanpa itu orang nggak akan percaya. Emang semuanya ada biayanya mereka. Ada biayanya. Biduni fulus mampus. Benar. Tapi Islam tidak perlu dunia. Hanya dengan keyakinan kita kepada Allah, dia akan tetap eksis dan kuat. Insyaallah. Ya benar ya guys, apa yang bilang Ustaz tadi. Mungkin kalau kita lihat ya, Islam satu-satunya akidah atau agama yang dari dulu tuh terfitnah, ya kan? Ya dari zaman dulu kan. Kalau sekarang kalau kita lihat ya kan, yang memeluk Islam dibilang radikal. Negaranya dijajah. Udah dijajah dibilang radikal juga gitu. Dibilang teroris tapi negaranya diterorisin gitu kan. Jadi kalau bukan agama ini bukan dari Allah langsung, udah hilang nih agama. Benar Ustaz? Betul. Ya ngapain malah masuk Islam? Masuk Islam diintimidasi. Betul. Kalau jadi di suatu negara jadi minoritas jadi pressure, dibilang teroris, tapi diterorisi, dibantai, dibunuh-bunuhin gitu ya. Tapi kalau misalnya mayoritas Islam gitu ya, banyak kemudahan bagi yang bukan muslim kan gitu. Contoh di negara ini aja nih ya, contoh ya, 10 orang terkayanya bukan muslim. Yang megang aset 60% kayak Indonesia itu bukan muslim. Jadi pengusaha di sini orang Islam santai-santai aja kan gitu. Tapi intimidasi dan juga fitnah terhadap Islam nih Masya Allah luar biasa. Dan tapi tetap jadi the fastest growing religion in the world. Sekarang sudah lebih 2,2 miliar di dunia nih. Kalau menurut saya apa yang Antum bilang tadi, bahwa mungkin ini kali ya, atau fitnah atau cobaan selama memeluk Islam pasti nggak akan, jangan berharap untuk tanpa cobaan gitu. Karena memang Allah sudah mengatakan begitu. Pasti kena cobaan. Ya. Jadi imtihanul iman. Fitnah itu kan banyak arti. Ya, bisa berarti azab, bisa berarti bencana alam, bisa menuduh tanpa bukti. Tapi yang paling banyak digunakan dalam Quran dan Sunnah adalah fitnah itu dalam arti imtihanul iman, ujian keimanan. Dalam surat Al-Ankabut ayat kedua Allah mengatakan, berfirman,
Ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan aku beriman pada Allah, aku beriman pada akhir, pada Rasul tanpa diuji? Pasti diuji. Ujian itu bisa datang dari Allah atau datang dari manusia atau datang dari alam. Nah, pasti kan. Kenapa Allah uji iman kita? Sungguh-sungguh apa enggak nih? Karena Allah atau bukan gitu. Karena Allah, karena Nabi Rasul, atau karena dunia, atau karena pangkat jabatan, atau karena triliunan gitu. Benar juga ya. Yang kedua, Allah uji kita, iman kita adalah untuk mengetahui kalian ini mulianya semulia apa. Ketika diuji berhasil, oh ujian ini levelnya dengan surga ini, ujian ini levelnya dengan surga ini. Paling akhirnya Firdaus gitu. Jadi jelas nanti di akhirat itu kita mulianya di tempatnya di mana gitu. Di surga Firdaus ada mawa. Nah itu senilai kualitas iman kita ketika merespon ujian dan yang Allah berikan pada kita. Waduh, jangan-jangan kita belum ada apa-apanya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lagi media mikir, kalau saya meninggal sekarang apa amalan yang bisa bawa saya masuk surga ya gitu. Nah kan dosa banyak banget kan gitu. Jadi yang apa namanya kita perlu jadiin muhasabah ya teman-teman. Kita masih banyak banget dosanya nih. Tapi kita paling beruntung loh hidup di akhir zaman. Kenapa? Semua Nabi dan Rasul berdoa pada Allah, ya Allah tangguhkan ajal kami atau paling tidak hidupkan kami di akhir zaman. Kami ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Saking mulianya Rasulullah. Kedua, saking besarnya pahala menjaga iman tauhid kita di akhir zaman. Jadi orang-orang yang masih menjadi orang yang beriman di akhir zaman itu kayak di tanah ribat, betul? Betul, itu yang paling hebat. Jadi ternyata bukan sahabat yang paling mulia, yang paling hebat imannya, tapi yang hidup di akhir zaman. Itu yang Rasul tanyakan. Mau saya sampaikan? Boleh. Rasul bertanya pada para sahabat, Ayul mu'mini a'jab ilaikum imanuhum. Seperti apakah sih orang-orang yang di mata kalian menakjubkan imannya? Al-malaikatu ya Rasulullah, para malaikat ya Rasulullah. Mereka nggak pernah berbuat maksiat sepanjang hidupnya. La ya Rasulullah madam haitun wa turfatan. La, laisa malaikat, bukan malaikat. Mereka nggak pernah berbuat dosa. Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ada di sekeliling aras Allah. Mereka lebih dekat kepada Allah ketimbang kita. Wajar mereka beriman. Oh kita ya. Cobaannya lebih sedikit gitu. Ya, artinya mereka betul dan cobaannya lebih sedikit dan lingkungan mereka kondusif untuk mereka taat gitu. Circle-nya circle Allah gitu langsung. Circle Allah langsung. Wajar mereka beriman. Idar antum Rasul. Anda ya para nabi dan rasul. Lah, bukan kami. Bagaimana kami tidak beriman? Kaifala nu'minu wal wahyu nazulina. Ada masalah dalam kami dakwah turun wahyu beres masalah. Ada masalah turun wahyu selesai kan? Ada kendala, ada resistensi dari umat yang kami dakwahi. Ada mukjizat turun. Para nabi dapat mukjizat. Bagaimana kami tidak beriman lah? Mantap iman kami langsung Allah memberikan jawaban bimbingan. Wajar kami beriman. Jalur khusus gitu. Circle-nya langsung ya. Ada sahabat kalau nama malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Idan nahnu ya Rasul kabul itu kami ya para sahabat Anda. Ya, kalau kita lihat memang dahsyat imannya para sahabat. Tapi apa kata Rasul? Lah, lastum, bukan kalian. Bukan kami Rasulullah. Kaifa falatuminu wa ana baina asarikum. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat, kalian aku tarbiyah langsung. Ada wahyu langsung masih hangat waktu itu sampaikan aku pada kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hari-hariku 24 jam meniti dan pada Allah. Dengan mengikuti aku saja, kalian bisa masuk surga. Allah ridho pada kalian ketika kalian ikhlas. Ada di antara kalian berbuat maksiat, aku tegur dia, selamat kalian api neraka. Wajar kalian beriman. Circle-nya langsung Nabi gitu. Langsung Rasulullah di tengah-tengah mereka. Jadi wajar Abu Bakar. Ada coachnya di situ langsung. Hadir langsung kan. Maka para sahabat bingung. Idan man ya Rasulullah. Alladzina ajab ilaina imanuhum. Lalu siapa yang Rasulullah yang menakjubkan imannya? Hum alladzina yuhyuna min ba'dikum. Tuh. Mereka yang hebat imannya dan yang hidup di akhir zaman. La yaltahiku bi wala bikum. Mereka tidak sejaman dengan aku. Mereka tidak bertemu dengan aku, tidak sejaman dengan kalian. Mereka hanya bertemu dengan mushaf Al-Quran, lembaran-lembaran mushaf Quran, dan mereka beriman kepada isinya. Itulah mereka berimannya. Satu itu Mas Ari. Pertanyaannya, dari mana kita mengenal Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya? Quran. Dari mana kita mengenal Islam, fitrah umat manusia, fitrah kita? Quran. Dari mana kita mengenal Rasulullah, Nabi dan Rasul, mengenal para Nabi, sejarah peradaban manusia, Quran. Iman kita pada Quran, kita pegang teguh apapun resiko, betapapun panas, itu tiket kita untuk menjadi yang terbaik imannya. Itu yang pertama. Allah. Yang kedua Mas Ari,
Di zaman kita ini adalah babak final pertarungan antara hak dan batil. Iblis bikin siratal mustaqim kan. Dari situ kita mengenal adanya hak dan batil. Bertarung terus. Dan sekarang kita ada di babak final. Sehingga perjuangan kita menegakkan agama tauhid Islam ini, itu bukan mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul yang dulu memperjuangkannya. Bukan hanya mereka. Dan bukan hanya mempertaruhkan reputasi nama baik Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah saja, bukan. Tapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah. Masya Allah. Karena kita hadapi langsung sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Masya Allah. Luar biasa pahalanya kan. Benar. Ya guys, kalau kalian punya akun sosmed, apapun jalan dakwah kalian, mungkin kalian merasa baru sedikit followernya, udah lakuin aja terus aja. Siapa tahu itu yang jadi wasilah ya. Ini menarik ya. Jadi ini sebuah, apa yang diungkapkan Ustadz ini sebuah semangat optimisme yang kita dapatkan, insya Allah. Mudah-mudahan tadinya kita mikir agak pesimis, kita punya amalan apa, kita punya apa yang udah kita lakukan, tapi siapa tahu sesuatu yang mini itu Allah ridho ya, siapa tahu ya, sesuatu yang mungkin di mata kita mungkin pengaruhnya nggak terlalu besar, tapi Allah ridho ya. Saya jadi ingat itu ada satu Nabi Shu'aib kalau nggak salah yang nggak punya umat. Nabi Shu'aib yang nggak punya umat, yang dia bilang bukan masalah berapa umatnya kan ya. Tapi apa yang kamu lakuin kan? Ini sebenarnya secara nggak langsung inspiring apa yang disebutkan Ustadz barusan ya. Jadi teman-teman semua, kalau kita dikasih satu privilege dari Rasulullah SAW, barusan kita dengar ya bahwa kita tuh dibanggakan itu sama beliau gitu. Jadi kurang apa lagi semangatnya teman-teman semuanya? Kalau kita pegangan kita Quran dan hadis, berarti memang sudah jalan yang benar, insya Allah saja. Luar biasa, pahalanya besar. Aduh. Makanya udah gak usah terdikoi kalau ada yang ngomong Isra Mi'raj itu cuma dongeng gitu, atau juga mungkin kisah Nabi itu cuma dongeng gitu ya. Jelas-jelas orang yang bilang Isra Mi'raj udah dongeng itu berarti udah gak percaya Quran, karena kan Isra Mi'raj ada di Quran. Betul. Dan Allah pertaruhkan kemahasuciannya untuk meyakinkan kita. Sampai Allah menggunakan kalimat subhan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak sedikit sahabat yang pada akhirnya murtad kembali. Ketika Rasul cerita Isra Mi'raj. Maka Allah pertaruhkan kemahasuciannya, betapa Allah pertaruhkan kemahasuciannya untuk membuat kita yakin ini benar terjadi, bukan bohong, bukan hoax, bukan mimpi, benar gitu. Nah itu dia, memang hidayah ini mahal ya. Tapi hebatnya Abu Bakar tuh. Gimana? Di situ Allah perlihatkan bagaimana fungsi iman dan akal. Abu Jahal kan nggak percaya Muhammad. Aku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kan itu jaraknya 1233 km. Dengan kendaraan tercepat sekarang ini 1 bulan. Balik lagi 1 bulan. Jadi PP 2 bulan. Kamu bilang cuma semalam. Gila kamu Muhammad. Logika saat itu dia mengukur dengan logika kita, ukuran kita. Inilah salahnya, sesatnya kita. Mengukur kebenaran Allah dengan parameter yang ada pada kita, otak yang kecil. Dengan otak yang kecil ini. Jadi Abu Jahal mendahulukan otak, masuk di akal iman, tidak masuk di akal tidak diimani. Aduh, Muhammad benar gila. Udah gitu naik ke langit lagi, 7 langit ke ujung alam semesta, makin gila. Kebetulan balad temannya datang, Abu Bakar. Tali apa bagian sini Abu Bakar? Nah, ini baladmu temanmu datang. Tahaddas ilahi kama tahaddas tanya alifan. Ceritakan pada Abu Bakar sebagaimana kau cerita padaku. Cerita Rasulullah persis seperti apa yang Rasul sampaikan pada Abu Jahal. Nah, famadha ra'yuka ya Abu Bakar? Mada tudrik, apa yang kau dapatkan? Apa kau percaya pada apa yang kata Muhammad? Di luar dugaan Abu Jahal. Ya Abu Jahlin, law asyhadu min hada, tahaddas asyhadu min hada, wa ja'a min indi Rasulullah Muhammad ana usdiqah. Famada tudrik? Wahai Abu Jahal, jika peristiwanya lebih dahsyat daripada aku yang ceritakan oleh Rasulullah padaku saat tadi, lebih dahsyat daripada itu, jika yang mengalaminya Rasulullah SAW, aku percaya. Kamu mau apa? Ya, Abu Jahal sambil gaya-gaya kepala. Ya, sama gilanya. Pergilah Abu Jahal. Nah, di sini bedanya. Abu Bakar mendahulukan iman, akal belakangan. Sementara Abu Jahal akal duluan, iman belakangan. Tapi hebatnya Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar sehingga Allah sampai memberikan, disitulah Abu Bakar diberikan as-siddiq, gelar yang membenarkan. Cuma Abu Bakar pertama kali. Itu Isra Mi'raj.
Langsung Abu Jahal, Isra Mi'raj. Abu Jahal langsung orang paling pinter di Mekah saat itu diadu dengan orang yang paling iman di saat itu dari umat Rasul. Abu Bakar dengan Abu Jahal. Ini ibrah hikmah bagi kita. Apapun yang kita imani pasti masuk di akal. Baik. Rasulullah SAW kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, betapapun jaraknya 1233 km ya. Itu tidak menggunakan bus, tidak pakai Citylink, tidak pakai, tapi pakai buruk. Dan buruk ini hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 per detik. Kecepatan cahaya. Dan buruk dari cahaya. Minimal kecepatan buruk segitu. Jadi tidak perlu 1 hari 1 jam untuk mengelilingi bumi. 1 putaran penuh, apalagi cuma dari Mekah ke Masjidil Aqsa kan. Pakai cahaya. Bayangkan Abu Bakar belum belajar tentang partikel cahaya. Udah mengimani. Tapi sudah mengimani. Ini bukti apapun yang kita imani pasti masuk di akal. Jika akal kita belum paham tentang konteks yang ada dalam agama, bukan agamanya yang salah, tapi kitanya belum nyampe. Benar. Kita belum nyampe. Ini keren Ustaz, apa yang antum bilang ya. Bukan Quran yang salah. Tapi kitanya masih belum nyampe karena otaknya masih gitu. Andaikan kita bisa naik pesawat nih dari Mekah ke Aqsa, bisa naik pesawat misalnya 2 jam gitu Ustaz ya, atau 3 jam lah gitu ya misalnya. Biasanya dari Mekah ke Aqsa tuh 4 jam. 4 jam kurang lebih. Kalau jalan kaki berapa Ustaz? Berapa hari tuh? Ada sebulan kali ya? Sebulan lebih lah. Iya, bisa sebulan. Naik pesawat 3 jam, 4 jam. Kalau jalan kaki sebulanan. Sebulan. Kalau di saat itu bilang saya ke Aqsa 4 jam, orang bilang mustahil. Karena belum ada pesawat. Berarti pikiran kita belum nyampe ke bahwa teknologi suatu saat itu bisa 4 jam. Betul. Bukan berarti Quran yang emang pikiran kita yang belum nyampe saat itu kan gitu. Kalau zaman dulu naik pesawat juga dibilang halu, ya benar kan? Saya bisa ke Aqsa dalam waktu 4 jam misalnya. Nah bilang begitu. Dan kalau zaman itu pasti dibilang halu sama dia. Karena apa? Belum nyampe, karena belum tahu bahwa suatu saat akan ditemukan pesawat. Iya benar. Jadi guys, apa yang nggak ketangkep sama pemikiran sekarangnya itu bukan berarti Quran yang salah. Emang kitanya belum nyampe. Kayak zaman dulu, mustahil bisa belah lautan. Sekarang belah lautan tuh dari Inggris ke Perancis ada kereta. Gimana ibaratnya? Karena belum nyampe waktu itu juga gitu kan. Terus dibilang halu, Umar bisa memimpin perang dari jarak jauh gitu. Betul. Karena bisa ngomong dari jarak jauh. Nah, sekarang udah ada handphone. Dulu Pak dibilang halu karena belum nyampe. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat ya mungkin ya kaum liberalis ini pendek pikirannya. Jadi berpikir rasionalis. Kayak Abu Jahal tadi, akal dulu, iman belakangan. Kan nggak percaya Isra Mi'raj. Abu Jahal tuh nggak percaya Isra Mi'raj. Betul. Berarti sekarang orang yang menarasikan bahwa Isra Mi'raj cuma dongeng itu sama Abu Jahal dong. Ya, tidak jauh beda seperti itu ya. Terus satu lagi yang dibantah dari Isra Mi'raj. Ruang angkasa hampa udara. Bagaimana bisa bernapas? Ya. Loh, sebentar. Rasulullah pergi ke sana nggak sendirian. Ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril dia menggerak-gerakkan sayapnya. Ya. Sehingga membuat udara ada dalam sekeliling Rasulullah. Sehingga udara itu terbawa. Tercipta ruang oksigen bersama Rasulullah SAW. Sehingga Rasul bernapas. Ini bukti kalau Rasulullah itu dengan fisiknya Isra Mi'raj. Bukan hanya mimpi. Bukan mimpi, bukan. Ini nyata. Ini nyata. Dan yang diajarkan luar biasa. Isra itu sebetulnya cara Rasulullah kan merasa berat dengan dakwah Islam. Jangan sampai ada sahabat lagi dibunuh seperti Yasir, Sumayyah. Mereka dibunuh gara-gara beriman padaku. Betapa berat ujian ini ya Allah, berat. Aku tidak sanggup lagi kalau harus ada yang mati. Nah, Allah mengingatkan pada Rasulullah dengan Isra. Nabi-nabi sebelum kamu lebih berat lagi. Mereka dibakar. Ya, dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim, dibelah tubuhnya Nabi Zakaria, disembelih Nabi Yahya. Kamu belum seberapa ya Rasulullah. Maka ketika Isra itu sebetulnya malaikat Jibril memperkenalkan bentangan peradaban Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tuh Nabi Adam di sana, kisahnya begini. Tuh Nabi Ibrahim di sana, kisahnya begini. Itu Allah kenalkan peradaban para Nabi dan Rasul senior-senior sebelumnya, maksudnya para Nabi sebelumnya. Seperjalanan itu. Ya, itu Isra, betul. Jadi tidak jalan aja tanpa narasi, tidak ada tarbiyah.
ini loh nabi-nabi Anda sebelumnya. Makanya ketika sampai di Al-Aqsa, ending peradaban kita, dipertemukan lagi dengan nabi-nabi. Langsung nabi-nabinya cerita, oh benar juga yang katakan Jibril tadi. Makanya Rasul nanya langsung dengan para nabi itu, dengan Nabi Yahya dan Zakaria. Di langit pun ketika bertemu dengan nabi itu, ngobrol juga. Kan di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Idris, langit ketiga Nabi Yusuf, Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit keempat Nabi Yusuf, Nabi Harun dan Nabi Musa, terakhir langit ketujuh Nabi Ibrahim. Itu ngobrol dengan mereka, berbagi pengalaman. Oh iya ya, para Nabi dan Rasul juga berat ujiannya. Aku belum seberapa, majulah. Udah gitu Allah perlihatkan bahwa luasnya alam semesta, inilah kerajaan Allah yang kecil. Allah Maha Besar, hanya Allah yang layak kau takuti Muhammad, bukan manusia. Luar biasa, vertical limit, dahsyat. Dan hanya Rasulullah yang mampu mengalami Isra Mi'raj. Manusia, jangankan manusia, Jibril aja nggak sanggup. Jibril aja nggak sanggup. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, ini menarik. Sidrah itu terminal, Muntaha penghabisan. Sidratul Muntaha itu ada kemungkinan ujung alam semesta. Nah, Jibril alaihissalam hanya sampai mampu di situ. Kata Jibril, taqaddam ya Rasulullah, imdi amamaka, taqarrub ila Allah azza wa jalla. Silakan ya Rasul, maju, dekati Allah. Jibril, temani aku malu sendirian. Enggak ya Rasulullah, aku tidak bisa. Kenapa Jibril? Demi Allah, demi zat yang menciptakanku dan menciptakan alam semesta. Andai aku maju 5 langkah sampai ke sana, hancur tubuhku. Kenapa Jibril? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Betul, tapi cahayaku beda. Anda, separuh dari tubuh Anda diciptakan dari cahaya Allah. Anda aman ya Rasulullah. Aku tidak ya Rasul, aku hancur. Bayangkan istimewanya Rasulullah SAW. Waduh, jadi ini udah masuk ke dalam ranah keimanan Ustaz. Ibaratnya kalau hal yang ceritakan Ustaz tadi ada di Al-Quran dan hadis, dan teman-teman semuanya, jika menganggap kisah ini adalah sebuah dongeng, tentunya juga sama aja menganggap bahwa Quran adalah dongeng. Asatirul awalin. Berarti jadi kalau teman-teman mendengarkan narasi itu bahwa kisah Nabi adalah dongeng, kisah Isra Mi'raj itu cuma dongeng doang, secara nggak langsung mereka ini sedang mengatakan bahwa mereka mengatakan Quran itu cuma kumpulan dongeng, begitu. Jadi udah jelas karena mereka nggak percaya Al-Quran mungkin ya. Dan juga di sisi lain banyak sains yang kemudian relate dengan Al-Quran, yang kemudian apakah kemudian sains tersebut juga jadi dongeng gitu kan? Dan jadi ibaratnya udahlah, ini narasi usang, narasi zaman dulu yang udah diulang-ulang, kemudian mentah, diulang lagi mentah. Jadi jangan sampai teman-teman yang sekarang ini mungkin suka scroll di sosial media ikut serta dalam serpihan sampah-sampah narasi Islam gitu ya. Sampah-sampah sampah-sampah ideologi gitu lah, banyak banget sekarang kan. Gitu. Jadi sekarang ini udah kita lihat dari mana asalnya, udah kita dengar dari mana asalnya paganisme, penyembahan berhala gitu ya. Bahkan di episode yang sebelumnya bahwa paganisme itu Tuhannya lahirnya tuh di 25 Desember semua gitu. Betul. Jadi ibaratnya kalau teman-teman sekarang ini merasa bahwa ada satu pemahaman baru, ini pemahaman lama yang teman-teman tahu diulang lagi. Semoga kita diselamatkan dengan akidah yang lurus ya. Amin, insyaallah. Ini ada lanjutannya, Ustaz? Saya penasaran sama kejadian sekarang nih, mau nyambung ke sana tuh. Ada sebetulnya. Tapi yang tadi itu kenapa kisah-kisah itu diulang? Sebetulnya menariknya adalah Allah ingin memperkenalkan. Ya. Jadi who was behind in this scan of human story in all of their civilization, itu one man, satu pihak saja, iblis. Karena dengan berkuasanya Al-Jawlani ini menjadi ketakutan bagi semua negara yang berkepentingan dengan Suriah. Kenapa gitu? Ya, karena itu merupakan pembuktian dari hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa akan kembali ke tangan Islam. Begini, saya merinding ketika 28 November Halab dikuasai oleh Al-Jawlani, HTS, Hayat Tahrir Sam. Ya, itulah dulu yang dibebaskan oleh Shalihuddin Al-Ayyubi 1187 ketika menang perang salib. Shalihuddin Al-Ayyubi itu berdiri di benteng Halab, Aleppo.
ma syarartu bil futuhatil islamiyah fil alam a'zamu bima asrartu bi fatil hadab. Aku belum pernah gembira dengan apapun pembebasan yang aku lakukan melebihi kegembiraanku ketika aku membebaskan Halab. Karena dari sinilah dunia akan jatuh kepada pangkuan kita. Betul, tidak lama setelah Aleppo dikuasai oleh siapa? Salahuddin Ayyubi, Palestina merdeka. Sekarang terjadi lagi kan? Dan apa kata-kata Al-Jawlani berikutnya, pasti ending berikut pasti Palestina yang dibebaskan. Dan itu yang Rasul katakan ketika Isra Mi'raj kan, sobron ya ana yasir fa inna maudakum jannah. Mungkin sekarang yang kita katakan, sabar-sabar wahai penduduk Syam, tempat kembali kalian adalah surga. Syahriat Orzazi membuktikan di Gaza darah-darah syuhada menyeruak harum minyak kasturi. Pintu surga terbuka di Gaza. Sampai situ manuskripnya.